Selamat datang di channel Media Catur Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai aturan dasar pengembangan perwira catur. Pengembangan perwira catur yang baik bukan hanya dinilai dari berapa jumlah perwira yang berhasil kita langkahkan dari petak awalnya tentunya, namun juga harus ditimbang dari segi kualitas perwira tadi. Untuk lebih mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke bagian pembahasan. Terdapat 5 aturan dasar dalam pengembangan perwira. 1. Kembangkan sebanyak mungkin perwira dari petak asalnya, terutama pada babak awal permainan. 2. Letakkan perwira tersebut pada posisi yang aktif, di mana mereka punya jangkauan yang baik tanpa menjadi subjek penyerangan. 3. Koordinasikan perwira tadi untuk menguasai atau mengontrol petak tengah. 4. Hindari melangkahkan perwira yang sama berulang-ulang tanpa alasan yang kuat. 5. Jangan gerakan menteri terlalu awal. Berikut ini adalah partai singkat antara Estrin melawan Libov di Moskow tahun 1944 yang dapat membantu kita memahami pentingnya konsep pengembangan perwira. Pion putih ke E4, pion hitam ke E5, kuda putih ke F3, kuda hitam ke C6, gajah putih ke C4, gajah hitam ke C5. Sampai pada tahap ini, permainan dapat kita katakan berimbang. Pion putih ke C3. Tujuan langkah putih tadi adalah untuk memperkuat pengontrolan petak tengah. Kemudian pihak hitam menjawab dengan langkah kuda hitam ke F6. Pion putih ke D4. Pion hitam kali pion putih di D4. Pion putih kali pion hitam di D4. Dalam keadaan demikian, seandainya teman-teman memegang buah hitam, langkah terbaik apakah yang harus dilakukan? Dan apa alasan yang mendasari langkah tersebut? Pada partai aslinya, pihak hitam melakukan langkah gajah hitam di C5 mundur ke petak B6. Apakah langkah ini tepat? Langkah ini kurang tepat, karena setelah langkah mundur daripada gajah hitam tadi, pihak putih mendapat keleluasaan lebih jauh untuk pengontrolan petak tengah. Langkah terbaik yang dapat dilakukan pihak hitam adalah dengan melakukan langkah gajah hitam di C5 maju ke petak B4, skak terlebih dahulu terhadap raja putih. Apa tujuan skak ini? Tujuan skak ini adalah untuk mendapatkan waktu, dengan harapan agar pada giliran berikutnya, raja hitam dapat diselamatkan dengan teknik rokade pendek. Setelah langkah mundur dari gajah hitam di petak C5 ke petak B6, maka pihak putih menjawab dengan langkah pion putih maju ke petak D5. Dalam keadaan demikian, seandainya teman-teman memegang buah hitam, langkah apakah yang dapat teman-teman pertimbangkan? Kemungkinan pertama adalah dengan melakukan langkah kuda hitam di petak C6 mundur ke petak E7. Langkah ini akan semakin memberikan pihak putih keleluasaan untuk menguasai tempo permainan. Kemungkinan kedua adalah kuda hitam di C6 maju ke petak A5. Apa tujuan dari langkah kuda hitam ini? Tujuan dari langkah ini adalah untuk melarikan kuda hitam sekaligus untuk memberikan ancaman terhadap gajah putih di petak C4. Namun, pihak hitam harus lebih hati-hati ketika menerapkan langkah ini karena setelah langkah mundur dari gajah putih di petak C4 ke petak D3, maka langkah lanjutan dari pihak putih adalah pion putih di petak B2 maju ke petak B4. Hal ini akan berpotensi untuk membahayakan kuda hitam. Pada partai aslinya, hitam memilih kemungkinan yang pertama. Kuda hitam di petak C6 mundur ke petak E7. Pihak putih menjawab dengan langkah
Pion putih di E4 maju ke petak E5. Kuda hitam ke E4. Sampai pada tahap ini, dapatkah teman-teman menemukan pola serangan dari kedua sisi, baik dari pihak putih maupun dari pihak hitam? Jika kita perjelas, maka pola yang dapat timbul adalah secara garis besar, maka pihak putih akan berusaha untuk menguasai petak tengah dan kemudian melakukan penyerangan pada petak F7. Sedangkan pada sisi hitam, pola serangan akan diarahkan pada petak F2. Pion putih di D5 maju ke D6. Pada partai aslinya, pihak hitam terpancing untuk mendapatkan keuntungan sesaat dengan melakukan langkah kuda hitam di petak E4 kali pion putih di petak F2. Menteri putih ke B3. Kuda hitam di F2 kali benteng putih di H1. Gajah putih di C4 kali pion hitam di F7 skak terhadap raja hitam. Raja hitam ke F8. Gajah putih di C1 ke G5. Pion hitam di C7 kali pion putih di D6. Pion putih di E5 kali pion hitam di D6. Pada keadaan demikian, maka pihak hitam memutuskan untuk menyerah, karena usaha apapun yang dilakukan oleh pihak hitam tidak mampu untuk mencegah kerugian yang sangat besar di sisi hitam. Demikianlah akhir dari video tutorial kita pada kesempatan kali ini. Sebagai kesimpulan, pemahaman akan teori pengembangan perwira adalah hal dasar yang wajib diketahui oleh setiap pemain catur. Pengembangan perwira yang baik akan menentukan jalannya permainan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Salam Gens Unasumus, kita adalah satu keluarga. Terima kasih.